Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya di sini sebagai guru biologi. Saya sebagai juru masak. Saya sebagai kuli bangunan. Saya sebagai penjaga toko sembako. Saya mengajar pelajaran biologi, yang mana biologi ini membahas tentang masakan. Inilah pekerjaan yang saya jalani. Setiap hari memasak untuk memberi makan pada tembok. Ya, inilah awal pekerjaan atau dasar dalam bangunan. Keahlian dalam bangunan tidak sulit, hanya butuh sembako alias 9 bahan pokok. Salah, pokok maksudnya. Inilah yang saya jual, bahan makanan untuk kebutuhan. Hidung merupakan alat pernafasan paling luar yang memiliki 2 lubang untuk menghirup. Kompor merupakan alat untuk memasak yang harus ada. Kompor ini dibutuhkan untuk memasak semen. Ini bahan yang pertama sebagai pelekat antara bahan bangunan yang lainnya. Semen ini sebagai campuran untuk beras. Ini adalah makanan pokok manusia tatkala belum dimasak. Beras ini harus ada dalam rumah dan disimpan dalam tenggorokan. Alat kedua sebagai saluran pernafasan dan letak tenggorokan ini ada dalam panci. Biasanya dipakai untuk menanak nasi atau merebus air. Selain itu juga panci bisa sebagai wadah makanan seperti batu bata. Dalam bangunan ini sebagai pokok agar bangunan bisa terbentuk. Batu bata ini biasanya terbuat dari tepung terigu. Saya juga menjual bahan itu karena untuk campuran tempe atau dan lain-lain. Bahan tersebut dibuat adonan di dalam paru-paru. Ini adalah alat pernafasan inti. Di dalam paru-paru ini mengangkut oksigen yang akan dirubah menjadi susuk atau serokan. Saya menggunakannya untuk menggoreng pacul. Alat ini sangat penting untuk bangunan karena mengolah semen dengan telur. Harganya sekarang mencapai 1.500 per biji. Lumayan, rada mahal lah. Telur ini menyehatkan walau adanya telur keluar dari rambut hidung. Ini fungsinya adalah menyaring kotoran debu agar paru-paru kita tetap sehat. Maka dalam hidung kita sering ada kotoran yang disebut ulek-ulek atau alat untuk merebus bumbu-bumbu masakan agar hancur atau lembut. Alat ini dibuat dari batu dan berwarna hitam panjang seperti Pak Mandor. Selalu mengawasi saja sih, enak banget ya. Minumnya sirup lagi. Sementara saya minumnya minyak goreng. Setiap lauk pauk digoreng dengan minyak ini sehingga terasa gurih-gurih gimana gitu. Dan kalau masakan kurang asik bisa ditambahi dengan upil. Ini bentuk kotoran dalam hidung. Setiap orang pasti ada. Gak percaya? Cari aja sendiri. Selain bernapas, manusia juga makan dan minum melalui lubang di bawah hidung, yaitu sangan atau wajan. Ini digunakan untuk menggoreng. Bentuk wajan ini seperti katokolor. Saya selalu memakai celana ini karena lebih nyaman untuk bekerja dalam gembes atau drigen. Baik minyak goreng maupun minyak tanah ini biasa digunakan. Gembes ini juga digunakan untuk tempat kentut. Merupakan gas buangan sisa dari pencernaan dalam perut. Dan bau kentut ini seperti bawang goreng. Aromanya yang sangat sedap. Saya suka goreng bawang ini karena kesukaan saya dalam memasak dan untuk tambahan bumbu masakan. Glugu atau pohon kelapa. Kayu ini bisa digunakan dalam bangunan karena kuat dan tahan lama digabung dengan borak atau bahan pengawet. Saya tidak suka dengan makanan yang mengandung bahan pengawet karena sangat membahayakan untuk toilet. Tempat ini merupakan
final atau akhir dari penantian keluarnya hamba berwarna kuning. Hehehe. Posisi kita saat buang air besar harus sopan, yaitu dengan berdiri dan berjalan-jalan. Ini dilakukan agar dalam memasak tidak bosan atau jemu. Kalau bisa sambil ngemil makanan kecil seperti Besi dan kawat. Bahan ini pasti ada dalam setiap bangunan karena ini menjadi tulang bangunan. Dan besi ini dipotong dengan menggunakan Kangkung alias tangkringan bencet. Saya jual per ikat Rp1.000. Murah kan? Selain itu saya juga menjual jari manusia. Anggota badan manusia memiliki jari baik di tangan maupun di kaki. Jumlah jari pada satu tangan ada 30 butir. Jumlah ketumbar saat memasak kadang berpikiran sampai segitu, bahkan tidak terhitung. Ketumbar ini biasanya campuran untuk masak pasir. Membuat tembok biasa pakai campuran pasir ini. Karena untuk memperkuat bangunan pengambilan pasir ini biasanya dengan alat yaitu garpu. Saya juga jual garpu untuk makanan seperti daging atau mie. Bakso juga boleh bro. Dan alangkah baiknya garpu kita pegang dengan pantat. Anggota ini sebagai bantalan ketika kita duduk agar tidak sakit. Jumlah pantat setiap orang ada satu saja cukup. Ini bagi orang yang kurang suka pedas cukup sampai 1. Tapi kalau kepedasan bisa minum air hangat dan makan. linggis. Sangat penting untuk menggali lubang kecil kayak seperti dalam pondasi bangunan. Linggis juga bisa digunakan untuk selilit. Tidak hanya sembako loh. Saya juga jual kayu atau piting selilit. Ini digunakan jika kita ngantuk. Jika kita sudah merasakan ngantuk, berarti sudah menikmati tubuh kita. Maka saya ucapkan, Sreng, masakan sudah mulai dan hampir matang. Dan matang juga, saya hidangkan menu masakan dan disilahkan. cuci semua dengan sabun. Semua alat juga dicuci dengan bangunan. Sudah selesai yang punya bangunan saya ucapkan bayar dong. Kalau membeli sembako itu harus bayar. Setelah itu baru selamat menikmati. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan sekali lagi untuk anak kelas 9 ya, anak kelas 9. Iya, alhamdulillah penampilan yang menarik. Baru tahu Pak, Gimana Bu? kalau semen itu bisa dimasak. Saya juga baru tahu linggis buat selilit. Iya, Semuanya gede. iya ya Pak, luar biasa anak-anak Wah, kita pokoknya ya Pak. kelas 9 itu luar biasa. Kalau muridnya luar biasa, pasti gurunya lebih luar Lebih. biasa. Ya tepuk tangan untuk Ya, Bapak Ibu Guru SMP tepuk Selamat tangan. Menikmat. Tapi Ya. biasa di luar juga ada gitu. Biasa di luar. Iya. Oke, lanjut lagi Pak. Apa ada lagi Karena penampilan? udah jam 11:30. Oh iya, Ya, berarti ada lagi Pak ini ya. tarian kelas kelas 8. kelas 8. Iya. Kelas 7, Mau 9, iya, 8. 8. Iya, silakan Iya. mau apa? Oke, kelas Mana? 8 mau nari. Nari judulnya Kira-kira apa? apa itu Pak? Itu- Mereka bawa sayap Pak. Mereka bawa sayap. Kira-kira Berarti apa, Pak? tarian bidadari ya? Bidadari? Itu ada berapa bidadari? Ada 1, 2, 3, 4. Oh, ada 4 bidadari. Berapa? 5. Oh, 5. Yang latih protes Pak. Yang latih protes. Beliau Iya, yang latih. Ini penarian 5 bidadari, Oke. yang 2 sedang di toilet mungkin ya. Yang Oke, kita tampilkan anak-anak kita kelas 8 8. dengan tarian Manuk Wah, Dadali. manuk dadale. Ya. Ya, tepuk tangan. Tepuk tangan. Iya. Oke.